Ada beberapa, tadi saya sebutkan sebagian yang disebut dengan alamat sughra. Tapi ada alamat yang kubra, tanda kiamat sudah sangat dekat. Nah, ini lebih sulit lagi memahaminya, termasuk umurun mutasyabihat. Misalkan dikatakan nuzulu Isa alaihissalam, akan turun nanti Nabi Isa alaihissalam mematahkan palang atau salib. Artinya apa? Nabi Isa turun meluruskan penyimpangan Trinitas itu. Nanti juga akan datang dukhan, asap, kebakaran hutan, asap. Tapi mungkin bukan itu yang dimaksud. Akan turun nanti Ad-Dajjal, Al-Masih, Dajjal. Ini juga kita tidak bisa tahu apa itu Dajjal yang sebenarnya, tapi dalilnya jelas. Banyak juga yang berspekulasi, wah Dajjal itu makhluk besar sekali. Duduk dia di atas gunung, dua kakinya di laut. Nangkap ikan dengan tangan, jemurnya ke matahari. Matanya satu. Allahu alam. Sudah banyak buku yang menjelaskan siapa itu Dajjal, tapi semua tidak ada yang meyakinkan. Karena semua buku-buku itu bersifat spekulatif. Selalu ditutup dengan wallahu a'lam. Dajjal. Nanti akan datang lagi Ya'jud dan Ma'jud. Ini juga kita tidak tahu. Ya'jud dan Ma'jud. Makhluk apa? Tapi yang jelas nanti terakhir sekali adalah matahari akan terbit dari barat. Matahari akan terbit dari barat. Nah, kalau matahari sudah terbit dari barat, taubat tidak lagi diterima. Itu semua disebut dengan tanda-tanda kiamat. Sebagian mungkin sudah kelihatan, bagian belum. Nah, jadi berbahagia. Proses pertama dari kiamat itu bagi setiap orang itu adalah kematian. Kematian itu pintu masuk alam akhir. Nah, setiap orang yang meninggal dunia akan masuk alam kubur, walaupun tidak masuk kuburan. Jadi harus dibedakan antara kuburan dan alam kubur. Kalau kuburan itu tempat di bumi ini, itu kuburan. Tapi kalau alam kubur bukan di bumi. Alam kubur, alam gaib di satu tempat yang kita tidak tahu, alam gaib. Disebut juga dengan alam barzakh. Karena barzakh artinya dinding yang mendindingi antara dunia dan akhirat. Maka disebut barzakh. Setiap orang, siapapun dia, pasti kalau meninggal dunia masuk alam kubur, walaupun tidak dikuburkan. Fir'aun sampai sekarang belum dikuburkan. Nah, Bapak pergi ke Mesir masih bisa ketemu dengan jasad Fir'aun. Bahkan gak usah jauh-jauh, istri Dr. T.D. Pardede, bosnya Pardede Tech dulu, begitu sayangnya dengan istrinya diawetkan, disimpan di sebuah museum, sampai sekarang belum dikuburkan. Lenin di Moskow belum dikuburkan, tapi semuanya sudah masuk alam kubur. Nah, di mana alam kubur itu? Nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di langit yang ketiga. Wallahu a'lam. Tapi setiap orang yang meninggal dunia pasti masuk alam kubur. Nah, di alam kubur itulah nanti malaikat Mungkar dan Nakir datang bertanya. Dan pertanyaannya sudah diberitahukan dari sekarang. Dan tidak usah dihafal-hafal jawabannya. Man rabbuka? Rabbi Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Ma kitabuka? Al-Quran. Tidak usah dihafal. Karena nanti yang akan menjawab adalah iman dan amal kita. Di Malaysia dulu, sebagian tempat sampai sekarang juga masih ada
ada pesantren kilat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita di sini pesantren kilat untuk mahasiswa, untuk anak sekolah. Kalau di sana pesantren kilat untuk orang yang baru meninggal dunia. Jadi selesai dikuburkan, ahli waris, keluarga, peziarah pulang. Tinggal satu orang, tukang baca doa. Bentangkan sajadah, kemudian mulailah dia membimbing orang yang baru meninggal dunia. Hei fulan bin fulan, kita manusia lebih mulia daripada malaikat. Nah, nanti kalau malaikat mungkar nakir datang bertanya, tidak usah takut. Kalau malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan awak? Awak jawab sajalah, Tuhan Allah. Itu namanya pesantren kilat. Oleh ahli waris sediain teh dengan gelasnya. Nah, tentu tidak lupa amplopnya. Kabarnya di Indonesia dulu juga pernah ada begitu. Pesantren kilat untuk orang yang baru meninggal dunia. Tidak bisa. Nggak bisa diapal-apal. Apakah orang yang tidak dikuburkan itu tidak datang malaikat mungkar dan nakir? Datang. Karena di alam gaib yang ditanya itu bukan orang yang ada dalam kuburan. Kalau orang meninggal dunia, jasadnya dibawa ke kuburan, rohnya sudah dibawa malaikat ke alam arwah. Orang-orang baik, orang bertakwa ditempatkan sesama orang bertakwa. Orang-orang jahat ditempatkan sesama mereka. Jamaah Masjid Al-Irsyad tempat sendiri. Mudah-mudahan bersama orang yang baik-baik. Nanti orang yang tidur, Nabi mengatakan orang tidur itu sama dengan orang mati. Sehingga berdoa pun doanya doa mau mati. Bismika Allahumma inni ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Nah, ruh manusia itu ada dua macamnya. Satu ruh yang bersifat basyari, itu biologis, tidak akan pergi. Jantungnya tetap berdetak, ya, otaknya masih tetap berfungsi. Tapi ruh insaninya, nah itu yang pergi waktu dia tidur. Kalau dalam film gampang digambarkan tuh, bangun gitu ya. Pergi, kemana pergi? Ke alam arwah. Dia mengembara dulu ke alam arwah. Nah, dia bisa bertemu di alam arwah itu dengan arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia. Bisa. Bisa juga bertemu dengan malaikat di situ. Bisa juga ketemu dengan setan, dengan iblis. Nah, disitulah terjadi proses mimpi. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Sunan Ampel, itu harus hati-hati. Yang datang itu benaran Sunan Ampel, ketemunya dengan roh Sunan Ampel, atau dengan setan yang menyamar jadi Sunan Ampel. Nah, harus hati-hati. Setan bisa menirukan roh siapapun kecuali roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jamin itu. Setan tidak bisa menirukan rohku. Sehingga kalau ada umatku yang bermimpi bertemu denganku, berarti dia memang betul-betul bertemu denganku. Tapi ini pun juga harus kritis. Tetangga saya dulu, ibu-ibu cerita, Nak Yunahar, alhamdulillah tadi malam ibu bermimpi ketemu baginda Rasul. Wah, senang dia. Saya tanya, hidungnya mancung apa enggak? Oh enggak, itu Muhammad dari Karangkajen, saya bilang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidungnya mancung, tidak pesek. Nanti kalau hidungnya mancung saya tanya lagi, kumisnya tebal enggak kayak Rano Karno? Oh tebal. Bukan Muhammad. Nabi Muhammad itu kumisnya ditipiskan. Pakai jenggot enggak benar juga. Nah, kalaupun kemudian hidungnya mancung, kemudian
kumisnya tipis, pakai jenggot, kita harus tanya lagi fisiknya kelihatan seperti apa. Kalau semuanya dia jelaskan, lalu apa yang dikatakan? Nah, jadi harus kritis, tidak asal ketemu dengan Nabi Muhammad lalu percaya itu Nabi Muhammad. Kalau dia kasih nomor lotre, pasti bukan Nabi Muhammad. Jangankan nomor lotre, zikir pun yang tidak ada di dalam syariat Islam diajarkan, pasti bukan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dia membawa syariat baru, pasti bukan Nabi Muhammad. Karena Al-Quran sudah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan, nggak ada tambah lagi.